Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Fadurrahman. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Amikom Yogyakarta dari program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 249644203. Saya berasal dari kota Sleman, Yogyakarta. Saat ini usia saya 20 tahun. Dan di video kali ini saya akan menyampaikan pandangan saya mengenai kepemimpinan, mulai dari gambaran organisasi yang saya pimpin, visi dan misi yang saya rancang, hingga bagaimana proses pengambilan keputusan dan penerapan nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan, tapi tentang kemampuan memengaruhi tim, mengarahkan, dan bertanggung jawab terhadap orang lain demi mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, pemaparan ini saya sampaikan sebagai bentuk refleksi pembelajaran kepemimpinan yang telah saya pelajari selama 1 semester di Universitas Amikom Yogyakarta. Saat ini, saya belum pernah menjadi pemimpin utama dalam sebuah organisasi formal. Namun, apabila saya diberikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin, saya memilih organisasi mahasiswa sebagai wadah kepemimpinan yang ingin saya jalani. Alasan saya memilih organisasi mahasiswa adalah karena organisasi ini memiliki peran strategis dalam membentuk karakter kepemimpinan serta kemampuan komunikasi generasi muda. Dan juga organisasi mahasiswa juga menjadi jembatan antara dunia akademik dan realitas sosial. Organisasi yang saya pilih untuk saya pimpin secara konseptual adalah organisasi mahasiswa, khususnya di bidang pengembangan kreativitas dan kepemimpinan. Di dalam organisasi tersebut bisa terdapat organisasi mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Sosial maupun di luar Fakultas Ekonomi Sosial. Jenis organisasi ini adalah organisasi mahasiswa yang non-profit yang bergerak di bidang pengembangan soft skill, terutama di bidang kepemimpinan dan kreativitas mahasiswa. Dan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi ini bisa berupa pelatihan kepemimpinan mahasiswa, seminar dan diskusi ilmiah, kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat, pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Nah, organisasi ini bertujuan menjadi ruang aman dan produktif bagi mahasiswa untuk belajar memimpin, bekerja sama, dan berkontribusi nyata bagi lingkungan kampus maupun masyarakat. Visi saya sebagai pemimpin organisasi ini adalah mewujudkan organisasi mahasiswa yang progresif, berintegritas, dan berkontribusi nyata bagi pengembangan mahasiswa dan masyarakat di sekitarnya. Misi organisasi ini meliputi yang pertama nih, mengembangkan kemampuan kepemimpinan di komunikasi anggota. Yang kedua, mendorong budaya diskusi yang kritis dan solutif. Kemudian membangun kepedulian sosial melalui kegiatan dan pengabdian. Kemudian menciptakan iklim organisasi yang sehat dan partisipatif antar anggotanya itu sendiri. Kemudian strategi yang saya gunakan antara lain pembagian tugas yang jelas sesuai potensi anggota organisasi itu sendiri. Kemudian program kerja berbasis kebutuhan anggota, dan juga evaluasi yang rutin saya lakukan dan itu bersifat terbuka. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan organisasi lain. Dengan visi, misi, dan strategi ini, organisasi yang diharapkan dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Kemudian proses untuk memulai memimpin, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengenal anggota organisasi secara personal dan struktural. Saya percaya bahwa seorang pemimpin harus memahami karakter, kemampuan, dan latar belakang anggotanya sendiri. Selanjutnya, saya akan mempelajari kondisi organisasi secara menyeluruh,
baik mulai dari budaya organisasi dan juga permasalahan yang sering muncul hingga potensi yang belum dimaksimalkan itu sendiri. Setelah itu saya akan menyampaikan arah kepemimpinan saya secara terbuka agar anggota memahami tujuan bersama-sama. Saya juga akan menanamkan nilai kepercayaan sejak awal dengan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran. Bagi saya, memimpin bukan dimulai dari memberi perintah, melainkan dari membangun hubungan yang sehat, komunikasi yang jujur, dan keteladanan dalam sikap dan tindakan. Untuk menjelaskan visi dan misi kepada anggota, saya akan menggunakan komunikasi yang sederhana, jelas, dan berulang. Visi dan misi tidak hanya disampaikan saat awal kepengurusan, tapi terus diingatkan dalam setiap kegiatan dan rapat organisasi. Saya juga akan mengaitkan visi dan misi tersebut dengan peran masing-masing anggota, sehingga mereka merasa memiliki kontribusi nyata. Selain itu, saya akan membuka ruang diskusi agar anggota dapat memahami, mempertanyakan, bahkan menyempurnakan visi dan misi tersebut. Dengan cara ini, saya harapkan visi dan misi tidak hanya menjadi tulisan formal, tetapi menjadi nilai yang dipahami, diyakini, dan dijalankan bersama. Ketika anggota merasa dilibatkan, maka komitmen mereka terhadap organisasi ini semakin kuat. Dalam menjalankan organisasi, masalah pasti akan muncul, baik dari internal maupun eksternal. Untuk masalah internal seperti konflik anggota atau kurangnya partisipasi ini ya, saya akan mengedepankan dialog dan musyawarah. Contohnya, jika terjadi konflik antar anggota, saya akan memfasilitasi pertemuan untuk mendengarkan kedua belah pihak secara adil dan mencari solusi bersama. Sedangkan untuk masalah eksternal seperti keterbatasan dana atau tekanan dari pihak luar, saya akan mengajak pengurus untuk berpikir strategis dan realistis. Prinsip saya adalah tidak menghindari masalah, tetapi menghadapi dengan kepala dingin, komunikasi yang baik, dan keputusan yang bertanggung jawab demi menjaga stabilitas organisasi. Gaya kepemimpinan yang saya gunakan adalah kepemimpinan demokratis partisipatif, di mana saya memilih gaya kepemimpinan ini karena organisasi mahasiswa membutuhkan ruang diskusi dan keterlibatan, dan juga itu rasa memiliki dari setiap anggota. Dalam gaya ini, saya tetap sebagai pengambil keputusan terakhir, tetapi prosesnya itu melibatkan masukan-masukan dari anggota, contohnya dalam menemukan atau menentukan program kerja kayak gitu ya. Saya akan membuka forum diskusi dan mendengarkan ide-ide dari anggota-anggota sebelum kita itu mengambil saya sendiri menentukan keputusan atau kita semua mengambil keputusan. Menurut saya, gaya kepemimpinan ini mampu meningkatkan motivasi, kreativitas, dan loyalitas anggota karena mereka merasa dihargai dan dilibatkan dalam perjalanan organisasi. Kemudian dalam mengambil keputusan, saya menggunakan pendekatan rasional dan kolektif. Saya akan mengumpulkan data, mendengarkan pendapat anggota, serta mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari keputusan tersebut. Jika keputusan bersifat strategis, saya akan melibatkan pengurus inti melalui musyawarah. Namun jika keputusan bersifat mendesak, saya siap mengambil keputusan secara tegas dengan tetap bertanggung jawab. Bagi saya, keputusan yang baik bukan hanya yang cepat, tapi juga yang adil, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya juga. Setelah saya mempelajari kepemimpinan, hal utama yang akan saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap tanggung jawab, empati, dan komunikasi yang efektif.
Saya akan lebih terbuka dalam mendengarkan pendapat orang lain, lebih bijak dalam mengambil keputusan, serta lebih disiplin dalam menjalankan komitmen. Kepemimpinan tidak hanya berlaku di organisasi, tetapi juga dalam keluarga, pertemanan, dan lingkungan sosial. Dengan menerapkan nilai-nilai kepemimpinan ini, saya berharap dapat menjadi pribadi yang lebih dewasa, berintegritas, dan mampu memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar saya. Baik, cukup itu yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.